Kalau AI jadi teman hidupmu, kamu lebih suka yang punya sifat seperti Cina, stabil, cepat, fokus, implementatif. Atau seperti Amerika Serikat, bebas, kreatif, kadang aneh, tapi selalu bawa ide segar dan open-minded? Dunia kita sedang diuji bukan oleh teknologi terbaik, tapi oleh cara kita menciptakan dan mengelola teknologi itu sendiri. Di satu sisi, Cina berlari dengan cepat, membangun pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dari chip hingga aplikasi, semua dalam satu sistem yang terkoordinasi. Di sisi lain, AS gak main-main juga, mereka percaya, inovasi muncul dari kebebasan, dari kolaborasi global, dari jangan terlalu diatur. Video ini membahas tentang bagaimana persaingan Cina dan Amerika Serikat dalam pengembangan AI. Tonton sampai habis video ini agar kamu mendapatkan insight sebagai pemimpin perubahan. Latar belakang persaingan. Cina dan Amerika Serikat menggunakan pendekatan berbeda dalam pengembangan kecerdasan buatan. Perbedaan tersebut mencerminkan karakteristik pemerintahan mengelola transformasi di negaranya masing-masing. Cina menggunakan model pengembangan terpusat dan dikendalikan pemerintah secara ketat melalui program Next Generation AI Development Plan. Program ini bertujuan menjadikan Cina sebagai pemimpin AI dunia pada tahun 2030. Pemerintah Cina menetapkan prioritas nasional dan mengarahkan investasi besar, termasuk dana sekitar 4,7 miliar US dollar untuk mempercepat inovasi dan integrasi teknologi AI secara luas di sektor industri. Melalui investasi ini, diproyeksikan terjadi adopsi AI sangat cepat dalam berbagai bidang seperti manufaktur, kesehatan, dan kota pintar. Cina juga membangun hardware AI seperti chip dan edge computing untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Di sisi lain, Amerika Serikat mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan dinamis, berfokus pada inovasi dengan agen utama sektor swasta dan institusi akademis. Melalui National AI Initiative Act, negeri Paman Sam ini menggalakkan riset dasar, pengembangan teknologi, dan etika AI dengan kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan perusahaan teknologi. Pendanaan di AS lebih tersebar dan bertujuan untuk membangun ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan, menghasilkan banyak inovasi disruptif yang didorong oleh kebutuhan pasar dan fleksibilitas lingkungan bisnis. AS juga memberi perhatian khusus pada pelatihan tenaga kerja kompeten dan pengembangan kebijakan tata kelola AI yang etis dan dapat dipercaya. Dalam paten dan inovasi teknologi, Cina telah menghasilkan lebih dari 1,2 juta paten terkait AI hingga 2024. Jumlah tersebut menunjukkan kecepatan dan volume inovasi yang sangat besar. AS, meskipun memiliki jumlah paten yang besar juga, lebih menonjol dalam kualitas inovasi dan aplikasi teknologi AI yang berorientasi pasar dan konsumen. Program Amerika lebih menfokuskan upaya pada kolaborasi multisektor dan pengembangan teknologi yang mendukung keunggulan kompetitif jangka panjang dibandingkan Cina yang menitik beratkan pada kecepatan dan skala penerapan. Strategi Amerika Serikat. Strategi pengembangan AI Amerika Serikat didasarkan pada kebijakan progresif, menjadi fondasi yang tercermin dalam AI Policy Framework 2.0 yang dimulai pada kuartal kedua 2025. Kebijakan ini menambahkan fokus pada komputasi kuantum dan keamanan cyber AI. Dengan alokasi dana sebesar 1,2 miliar dolar untuk pengembangan algoritma pertahanan generasi berikutnya. Memperkuat posisi AS dalam ranah teknologi mutakhir dan keamanan nasional. Di sisi investasi, terjadi pergeseran penting dari riset dasar akademik menuju komersialisasi teknologi yang konkret dan aplikatif.
Defense Advanced Research Projects Agency atau DARPA memegang peranan utama melalui proyek AI Next senilai $750 juta. Jumlah tersebut digunakan untuk menargetkan integrasi AI dalam sistem militer, seperti pesawat tempur generasi ke-6 yang telah mencapai akurasi tinggi dalam simulasi pertempuran. Oh ya, kamu perlu tahu bahwa DARPA adalah agensi di bawah Kementerian Pertahanan Amerika Serikat yang bertanggung jawab pada pengembangan teknologi militer. Sementara itu, inisiatif Chips for America mengalokasikan $2,8 miliar untuk memperkuat produksi chip AI domestik, menghasilkan peningkatan kapasitas fabrikasi di fasilitas-fasilitas besar seperti TSMC di Arizona dan Intel di Ohio, menjamin kemandirian teknologi perangkat keras. Ekosistem inovasi di AS menonjol karena kolaborasi kuat antara perusahaan teknologi besar dan startup. Contohnya adalah Project Trinity, kerjasama Microsoft, OpenAI, dan NVIDIA yang menghasilkan platform komputasi dengan kapasitas 1,6 exaflops. Mendukung pengembangan model canggih seperti GPT-5 dengan skala parameter jauh lebih besar dari generasi sebelumnya. Pendanaan riset yang terhubung dengan jaringan universitas juga berbuah peningkatan jumlah paten AI lintas bidang, menandakan kemajuan riset dan aplikasi praktis membutuhkan sinergi antara akademisi dan industri. Faktor krusial lain dalam strategi ini adalah pembangunan talenta dan kebijakan tata kelola yang matang. Reformasi visa STEM Extended berhasil menarik ribuan peneliti AI global, sementara program pelatihan ulang tenaga kerja menghasilkan ratusan ribu spesialis baru di bidang manufaktur cerdas dan bioteknologi. Di ranah keamanan cyber, investasi mencapai miliaran dolar dengan fokus deteksi ancaman generatif dan perlindungan infrastruktur kritis, memperlihatkan komitmen AS tidak hanya pada inovasi teknologi, tapi juga keamanan dan etika dalam pengembangan AI. Strategi ini diharapkan mampu menjaga posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam inovasi AI, sambil memperluas adopsi teknologi di berbagai sektor industri. Strategi Cina. Strategi pengembangan kecerdasan buatan atau AI di Cina menunjukkan pendekatan yang sangat terpusat dan terkoordinasi secara nasional. Didukung oleh kebijakan pemerintah yang agresif sebagai tulang punggung percepatan teknologi. Proyek ambisius seperti Made in China 2030 telah berevolusi dengan peningkatan pendanaan mencapai sekitar $7 miliar AS per tahun sejak 2024. Khususnya untuk pengembangan AI generatif dan komputasi kuantum, dengan target jangka panjang mendominasi sekitar 70% pasar AI global, khususnya di sektor manufaktur, logistik, dan kota pintar pada tahun 2030. Pola investasi mereka unik karena menggabungkan funding top-down dari perusahaan milik negara dan funding bottom-up dari modal ventura yang dipimpin oleh raksasa teknologi seperti Tencent dan Alibaba. Menciptakan ekosistem pendanaan yang terintegrasi dengan nilai investasi mencapai hampir $10 miliar AS pada 2025. Di sisi teknologi, Cina sangat memanfaatkan besarnya pasar domestik dengan strategi pengembangan dan produksi chip AI yang kompetitif. Contohnya adalah Huawei dengan chip Ascend 910B yang memiliki kinerja 256 tera operations per second atau TOPS. Chip ini memiliki ukuran 7 nanometer. Dalam beberapa aplikasi, chip ini unggul dibandingkan chip NVIDIA A100. Cina juga mengimplementasikan teknologi AI pada sistem City Brain milik Alibaba yang telah beroperasi di 138 kota. Sistem Smart City mereka memproses data besar harian sebesar 1,2 exabyte untuk mengoptimalkan lalu lintas dan manajemen energi. Cina juga mendirikan 15 pusat inovasi regional dengan fokus di berbagai bidang seperti AI medis, robotika industri, dan kendaraan otonom, menandai diversifikasi riset dan pengembangan yang lebih terarah dan spesifik.
Cina memahami kunci sukses AI terletak pada talenta. Oleh karenanya, pemerintah Cina menginisiasi program Thousand Talents Plan 3.0 yang menarik pulang sekitar 8.000 ahli AI diaspora pada 2025. Cina juga membuat 45 program doktoral khusus AI di universitas terkemuka seperti Tsinghua dan Zhejiang University. Hal ini mendukung peningkatan jumlah peneliti AI penuh waktu di Cina yang kini mencapai 310.000, angka terbesar di dunia. Di sisi infrastruktur, jaringan 5G dengan 3,7 juta base station yang menguasai 65% pangsa global, serta proyek mega data center East Data West Computing dengan kapasitas total 180 exaflops, merupakan fondasi kuat yang mendukung pelatihan model AI skala besar. Meskipun menghadapi tantangan ketergantungan pada impor peralatan semikonduktor canggih, Cina berhasil memperkecil gap teknologi dengan keberhasilan produksi chip 7 nanometer oleh SMIC yang mendekati teknologi generasi terdepan. Mereka juga tengah mengembangkan komputasi neuromorfik dan komputasi kuantum dengan investasi multimiliar dolar untuk mencapai supremasi kuantum dan aplikasi kriptografi AI. Pendekatan strategis dan terkoordinasi ini menampilkan model pengembangan AI yang berbeda dari AS. Dengan penguatan industri melalui pasar domestik yang besar dan kontrol ketat yang memungkinkan pembangunan rantai pasok mandiri sebagai kunci keberhasilan dalam dekade mendatang. Prediksi persaingan di masa mendatang. Pada beberapa tahun, Cina dan Amerika Serikat diprediksi akan mengalami divergensi teknologi yang signifikan. Amerika Serikat akan terus memfokuskan sumber daya besar pada komputasi kuantum, dengan investasi tahunan sekitar 5,2 miliar dolar melalui National Quantum Initiative, yang bertujuan menciptakan komputer kuantum dengan kapasitas hingga 1 juta qubit pada tahun 2028. Sementara itu, Cina akan menonjol pada komputasi neuromorfik melalui proyek Tianjin Brain yang mengadopsi desain otak manusia dengan target efisiensi energi hingga 100 kali lipat dibanding chip konvensional. Sebuah langkah strategis yang menegaskan fokus berbeda kedua negara dalam inovasi teknologi AI. Dalam hal produksi chip AI, Amerika Serikat diperkirakan akan tetap menguasai sekitar 70% pasokan chip AI canggih dengan node 3 nanometer ke bawah pada tahun 2027. Didukung oleh kombinasi kapasitas produksi lokal serta sanksi ekspor yang membatasi akses Cina ke teknologi terbaru. Di sisi lain, Cina tengah berusaha mencapai swasembada sebagian dengan target sekitar 40% produksi chip sendiri berkat kemajuan signifikan oleh Semiconductor Manufacturing International Corporation atau SMIC yang mengembangkan node 5 nanometer generasi kedua. Namun, ketergantungan Cina terhadap impor alat litografi canggih, khususnya dari Belanda, tetap menjadi risiko utama dalam upaya mandirinya. Model adopsi industri juga menunjukkan karakteristik berbeda antara kedua negara. Amerika Serikat memimpin dalam penyediaan layanan AI berbasis cloud, dengan dominasi pemain besar seperti AWS dan Google Cloud yang memproyeksikan pendapatan global hingga 220 miliar dolar pada 2027. Sebaliknya, Cina lebih unggul dalam integrasi vertikal AI di sektor manufaktur. Dengan sekitar 75% perusahaan dan pabrikan mengadopsi solusi AI custom dari Alibaba Cloud dan Huawei, yang memperkuat kemandirian industri dan mengurangi ketergantungan pada platform asing. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana Cina mengoptimalkan kekuatan pasar domestik yang besar dan terintegrasi. Pertarungan dalam hal talenta AI juga sangat ketat, dengan AS diperkirakan akan menarik sekitar 45.000 ahli AI global setiap tahun melalui kebijakan visa STEM yang lebih terbuka. Sementara Cina mengandalkan program repatriasi seperti Thousand Talents 4.0 yang menawarkan insentif finansial besar untuk menarik kembali tenaga ahli dari diaspora. Meski AS memiliki keunggulan produktivitas riset, kesenjangan tersebut diperkirakan akan menyempit seiring waktu. Selain itu,
Kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam regulasi dan standar AI. AS dan Eropa mengembangkan kode etik AI yang diadopsi secara luas oleh perusahaan multinasional. Sementara Cina menggalakkan inisiatif tata kelola global yang menekankan kedaulatan data di kawasan Belt and Road Initiative atau BRI. Pertarungan AI antara Cina dan Amerika Serikat bukan cuma soal siapa yang punya model paling canggih, tapi juga soal cara yang digunakan. Di satu sisi, Cina punya pendekatan yang terpusat, cepat, besar, dan fokus pada kemandirian teknologi, mulai dari chip hingga penerapan massal di berbagai sektor. Sementara itu, Amerika Serikat lebih memilih jalan ekosistem yang terbuka, mendorong inovasi melalui kolaborasi antara perusahaan, akademisi, dan pemerintah dengan tekanan pada kualitas dan keberlanjutan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan saling mendorong mempercepat perkembangan teknologi secara drastis. Tapi di balik itu semua ada risiko yang mengintai, fragmentasi sistem teknologi, perlombaan kapasitas yang tak terbatas, serta tantangan baru di bidang etika dan keamanan cyber. Sebagai pemimpin di level pribadi, keluarga, atau organisasi, penting untuk menyadari bahwa AI bukan cuma tren teknologi masa depan. AI adalah sebuah tool yang akan mengubah segalanya, dari cara kita bekerja hingga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Jadi jangan hanya jadi penonton, pahami arahnya, antisipasi perubahan, dan siapkan diri kalian karena yang bisa beradaptasi lebih cepat, yang punya peluang paling besar untuk tidak hanya bertahan, tapi justru menjadi pemenang di era AI ini.